Al-Alama Kiai Haji Muhammad Talha bin Muhammad Qasim bin Haji Muhammad Nuruddin bin Al-Alim Alama Kiai Haji Muhammad Arif bin Zainuddin yang makamnya ada di RT 1 Kelurahan Kumai Hilir bin Muhammad Thohir bin Tosin. Ibu Tosin namanya Siti Siroh binti Sultan Abdul Rashid Mindanao, Filipina Selatan. Siti Siroh bersaudara dengan Abu Bakar. Abu Bakar melahirkan Abdullah. Abdullah melahirkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Alim Alama Kiai Haji Muhammad Talha atau Kai Tela dilahirkan pada hari Jumat jam 11.00 pada tanggal 6 Rajab 1338 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Juni 1920 Masehi di Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, dari pasangan suami istri Muhammad Qasim bin Haji Muhammad Nuruddin dengan Jahrah binti Ismail. Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Muhammad Talha merupakan anak pertama atau anak tunggal, sehingga beliau dipanggil Unggal Tela. Ayah beliau Muhammad Qasim itu adalah penghulu Kumai. Demikian juga kakek beliau Haji Muhammad Nuruddin. Al-Alim Alama Kiai Unggal Tela sejak kecil selalu berada di samping ayah dan ibu beliau. Sejak kecil keduanya menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan. Beliau dididik dengan penuh kasih sayang dan disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan ibu beliau. Pendidikan Kiai Haji Muhammad Talha Al-Alim Al-Alama Tela pada tahun 1928 saat berusia kurang lebih 8 tahun. Al-Alim Al-Alama Kiai Tela mengikuti pendidikan formal, masuk ke pesantren Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan sampai tahun 1934, kurang lebih 6 tahun. Sekembalinya Al-Alim Al-Alama Kiai Unggal Tela dari Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk menuntut ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Kemudian pada tahun 1935 Al-Alim Al-Alama atau Kiai Unggal Tela menjadi guru bantu di Klub Kewidanaan Kesultanan Kota Waringin, Pangkalan. Setelah 1 tahun menjadi guru bantu di Klub Kewidanaan Kesultanan Kota Waringin, Pangkalan, Al-Alim Al-Alama Kiai Unggal Tela lalu menikah dengan seorang gadis yang bernama Siti Berlian binti Haji Hasan. Pada usia beliau waktu itu 16 tahun, menikah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 1936 jam 10.00 di Istana Sultan atau dalam Kuningan yang saat ini disebut dengan Istana Kuning Pangkalan. Yang menikahkan beliau adalah Pangeran Ratu Sukma Alam Kerajaan Kesultanan Kota Waringin, Pangkalan, dan membacakan khutbah nikahnya yaitu Haji Abdul Qadir Zailani dari Kumai, kakek dari Ustadz Haji Sapwani SAG. Pada tahun 1941 kembali ke Kumai dan beliau berumah di Kelurahan Kumai Hilir, Kampung Melayu, menjadi guru mengaji. Di samping menjadi guru mengaji, di kampung beliau juga memberikan pelajaran tentang sifat 20 dan fikih yang dilaksanakan seminggu 3 kali. Al-Alim Al-Alama Kiai Unggal Tela pernah menjadi labai dan sekaligus menjadi imam di Langgar Sirajul Muqtadiin, Kampung Melayu. Kemudian juga di Masjid Al-Baidol, Kecamatan
Kumai. Pada tahun 1975, Kyai Unggal Tela pernah menjadi guru bantu di Mu'alimin, saat ini bernama Madrasah Sanawiyah, yang berlokasi berada di depan Masjid Al-Baido Kumai, yang saat ini dijadikan gedung Parmai atau gedung pertemuan masyarakat Kumai. Pada tahun 1980, beliau berangkat haji yang pertama dengan uang tabungan sendiri dan ditambah dari Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Karena jasa-jasa beliau untuk pengabdian pada masyarakat sebagai tokoh agama di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada tahun 1990, Al-Alim Al-Alama Kyai Muhammad Talha pernah menjadi pengurus sekolah Arab Darul Yatim yang berlokasi di RT 7 Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, sabar, dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat, dan anak murid beliau. Al-Alim Al-Alama Kyai Haji Muhammad Talha atau Kyai Unggal Tela mempunyai keturunan atau zuriat 11 orang, meninggal 6 orang, dan yang masih hidup 5 orang. Pada tahun 1993, Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela naik haji yang kedua oleh donatur-donatur yang ada di Kecamatan Kumai dan Pangkalan Bumi atas jasa-jasa beliau untuk pengabdian pada masyarakat sebagai tokoh agama. Pada tahun 1996, Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela naik haji yang ketiga oleh donatur-donatur yang ada di Kecamatan Kumai dan Pangkalan Bumi atas jasa-jasa beliau untuk pengabdian pada masyarakat sebagai tokoh agama. Pada tahun 1984, Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela dibangunkan sebuah rumah oleh donatur dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kumai. Tepat tempat tinggal Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela yang dulunya bernama lokasi Sumur 5 Hutan Belantara. Beberapa tahun kemudian, tempat tinggal Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela yang sepi sunyi di tengah hutan belantara tidak beberapa lama kemudian bertambah ramai penduduknya, bertambah banyak rumahnya. Kini menjadi sebuah perkampungan yang ramai yang dinamakan Kampung Berunai atau RT 16 Kelurahan Kumai Hilir sekarang ini. Dengan kemajuan perkampungan dan penduduk yang bertambah, maka Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela dalam kondisi beliau masih sehat, sering dipanggil masyarakat Kecamatan Kumai dan Pangkalan Bun untuk memimpin pembacaan maulid, pembacaan mi'raj, membaca doa sesuai dengan hajat masyarakat yang memerlukan beliau. Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela mempunyai sifat dalam mengabulkan hajat masyarakat. Siapa yang dulu memanggil beliau, itulah yang dikabulkan beliau. Tidak memandang siapa yang memanggil beliau, tapi siapa yang duluan, itulah yang didatangi beliau. Di samping itu, ada juga datang tamu-tamu ke rumah beliau, baik dari Kumai atau Pangkalan Bun, bahkan dari luar Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada umumnya, tamu-tamu beliau disambut dengan ramah tamah, tidak memandang siapa yang datang, selalu diterima beliau dengan baik. Kedatangan tamu-tamu beliau dalam kondisi sudah tua dan sakit-sakitan, tak tertolong lagi kondisinya, lemah, maka beliau
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Ilahi. Pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Sa'ban 1431 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2010 pada pukul 20.00, Kyai Unggal Tela menghembuskan napas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 93 tahun di kediaman beliau, Jalan Haji Muhammad Tahir, RT 16, Kumai Hilir, Kecamatan Kumai. Dan di makam yang saat ini kita peringati wafat beliau atau kita hauli yang ke-13 tahunnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu melalui kewafatan seorang ulama. Begitu mendengar kabar meninggalnya Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela lewat pengeras suara di masjid-masjid selepas sholat subuh, masyarakat Kumai khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat berdatangan untuk melayat. Seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat merasa kehilangan seorang Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela yang menjadi panutan, penerang dan penyuluh kehidupan umat. Kini umat Islam di Kabupaten Kota Waringin Barat menantikan kembali hadirnya generasi baru ulama panutan yang akan menggantikan atau paling tidak memiliki karisma dan ilmu sebagai yang dimiliki oleh Al-Alim Al-Alama Kyai Unggal Tela untuk memimpin dan membimbing umat menuju kedamaian di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis mengaku belum makan tapi nasi kotak habis sudah. Alhamdulillah. Disebutkan oleh para ulama tentang kaum-kaum yang sudah wafat, tapi ketika mengenang mereka hidup hati kita. Qaumun amwat tahyallah tahyal qulub bidzikrihim. Berapa banyak orang yang sudah wafat, namun ketika mengenang mereka beliau-beliau hati merasa hidup. Wa qaumun ahya, ada beberapa kaum yang masih hidup, tamutul qulubu bidzikrihim. Tapi ada juga kaum yang masih hidup, namun mengenang mereka hati semakin mati. Satu contoh adalah almarhum Kyai Unggal yang kita hauli. Masya Allah, berapa banyak yang hadir. Ini biasanya yang hadir ini lah, biasanya yang hadir kalau ada haul kayak ini, jam sekian, jam kayak ini, apa yang pian lakukan? Kuring. Gelo. Tapi berkat beliau hati kita hidup. Jam kayak ini suasananya dingin, habis hujan paling nyaman apa? Kuring. Memang pamor. Tapi subhanallah, kita hadir semuanya menghidupkan syiar beliau. Hadir semuanya mengambil keberkahan daripada beliau. Ulun tadi duduk di kisah bahwasannya dulu daerah sini ini hutan begitu. Namun ketika ada Kiai Haji Muhammad Talha, beliau mulai bermukim di sini. Lalu kemudian satu persatu tempat ditempati dan lain sebagainya, sekarang jadi Masya Allah.
tempat yang luar biasa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin menghidupkan suatu tempat, biasanya yang dihidupkan dengan orang yang membawa manfaat. Salah satunya beliau. Kalau contoh yang lain, Abah Guru Sekumpul. Coba pian bayangkan, ulun betakun lawan guru-guru Tuhannya, yang di keraton kah, atau yang di kampung Melayu kah, atau yang masih hidup-hidup. Itu di Sekumpul tahun 70-an, yang ngarannya Sekumpul itu hutan. Gak ada yang hidup di situ kecuali hantu. Gak bujuran. Dulu itu orang itu kalau hendak diberi hadiah, ditakoni di mana hadiah tanahnya, di Sekumpul. Ada hendak, ada hakut. Tapi kalau sekarang Masya Allah daerah Sekumpul itu, kalau di Kalimantan Selatan itu tempat yang paling larang tanah. Berkat siapa? Berkat siapa? Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul. Seorang kan dia. Abah Guru Sekumpul. Ini orang diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan manfaat. Sebagian orang la yamutu wa la yahya, hidupnya kada bermutu, menghabiskan biaya. Adakah orangnya di sini? Banyak. Hari-hari kuring, hari-hari hidup mata terbuka mandung, duduk waktunya orang sembahyang, azan diazankan, haul bermain HP. Adakah orangnya? Banyak. Banyak, Masya Allah. Banyak. Ya hari-hari kayak itu ya. Ada yang subhanallah besi duit banyak habis dasar duit mulai habis, duit tinggal setengah, bukan wih adakah orang ini? Banyak. Modal duit habis sisa 1.000-2.000, bukan lebih yang kayak ini yang ngarannya lah ya mutu wala ya, hidupnya kada bermutu, menghabiskan biaya. Ini jangankan wafat, masih hidupnya aja ngeri. Apalagi wafat, hanya wafat sehari 2 hari rumahnya sudah bahagia. Ini lewat di hadapan rumahnya, ayolah kasih kenapa bahagia nih rumahnya aja. Jangan menziarahi tengah malam, ziarah ke kuburannya tengah hari jam 12, takutan orang. Yang jual pentol kabur takutan. Kuburan siapa? Ada kuburannya orang biasa. Ya Pak. Makanya itu lihat tadi kita didengarkan manaqib daripada Kiai Haji Muhammad Tolha. Bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana akhlak-akhlak beliau. Siapa yang hendak kita umbati kalau kada seperti itu? Ini orang haur mengumpati artis bubuhan Korea tuh nah. Artis Korea, Masya Allah. Ini terutama yang binian-binian nih. Jangan lalai kan juga. Ada bubuhan orang-orang plastik, orang plastik lah. Ini orang-orang Korea itu, dia karena melihatlah orang Korea tumbuh janggut. Kenapa? Beda, kenapa? Mau hanya plastik ya, Pak, hendak tumbuh janggut. Nah, kada berisi kumis, kada berisi janggut. Subhanallah. Dilupakan sedikit. Sampai Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami
Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami bukan sembarang orang. Isa bin Taifur Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami sampai beliau itu mengatakan, nih biar ingat-ingatlah ngaran sidin lah. Siapa ngarannya? Isa bin Taifur Al-Bustami. Laqab atau panggilan beliau Abu Yazid, namanya Isa bin Taifur. Beliau sampai pernah mengatakan, man arafa ismi dhamantu lahu bil jannah. Siapa yang mengenali namaku, kata beliau, aku jamin sampai masuk surga. Jangan amin-amin, hafal tidak? Amin-amin kita hafal. Nah, beliau sampai mengatakan, wallahu law salahta jaldi, law salahta jildi wa taj'alahu libasan lak ma yanfa'uka illa an tasira bisirati ilallah. Demi Allah, siapa ini? Al-Imam Abu Yazid. Andaikan kalian sampai menguliti kulitku, lalu engkau jadikan pakaian untukmu, maka demi Allah tidak akan bermanfaat untuk kalian kecuali kalian mengikuti perjalananku, mengikuti akhlakku, mengikuti daripada ilmu-ilmuku, mengikuti ajaranku. Siapa yang mengatakan? Abu Yazid Al-Bustami. Hujan lagi guys. Hah? Karena kada wani ulun mendoakan yang buruk-buruk nih. Mudah-mudahan sugih berataan. Amin. Terutama yang duduk makin sugih. Amin. Yang kada ada isi jodoh segera ketemu jodohnya. Amin.